Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor IKTP, nama lengkap yang sesuai dengan IKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan IKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah IKTP-mu, selfie dengan IKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto IKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto IKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan IKTP. Foto dirimu dengan pose memegang IKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Selamat sore semuanya. Terima kasih telah menghadiri webinar Company Update bersama PT Adisarana Armada Tbk atau ASA. Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Faras Farhan, Equity Research Analyst dari Samlo Sekuritas Indonesia. Pada sore hari ini kita sudah ada tamu yang sangat spesial ya, langsung dari Presiden Direktur PT Adisarana Armada atau ASA, Pak Projo Sunaryanto. Pak Projo, selamat sore. Sore. Kelihatan nggak? Saya dengar. Kelihatan, Oke. kelihatan Pak, dengan jelas Ya, Pak. thank you. Iya, kita juga sudah ada tim dari Pak Projo, ada Pak Michael juga di sini. Selamat sore Pak Michael. Selamat sore Pak Faras. Iya, jadi untuk pada acara sore hari ini, kita akan, sebelum nanti akan dimulai, kita akan memutarkan sedikit video company profile tentang Adisarana Armada, dan setelah itu kita akan mendengarkan paparan company update dan apa saja sih story-story yang akan ada untuk ASA ya selama kedepannya langsung dari Pak Projo, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan analisis teknikal dengan analis teknikal kami yaitu William. Halo William. Halo. Ya, dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi Q&A. Untuk sesi Q&A nanti, untuk apabila akan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditulis di Q&A box atau langsung di chat pribadi kepada di Zoom chat box itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan memutarkan video company profile mengenai ASA dan akan dilanjutkan langsung dengan presentasi yang dilakukan oleh ASA diwakili oleh Pak Projo. Bisnis banyak banget yang harus dipikirin. Salah satunya urusan mobil. Masa saya, bosnya, dan karyawan-karyawan harus naik ojek? Gak level lah. Boleh deh kalau kepepet. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tahu-tahu aku ketemu dia. Dia banyak kasih solusi. Misalnya, bisnis bisa jalan tanpa perlu beli mobil, alias tinggal sewa. Butuh yang cepat, nggak pakai macet. Tenang, sekarang bisa sewa motor juga. Lengkap deh. Bisa langsung sepaket sama drivernya. Wih. Tiba-tiba baru ingat ada jadwal meeting sama klien. Gak usah khawatir, tinggal klik aplikasi ShareFleet. Lalu pilih kendaraan dan jadwal penjemputan yang aku mau. Tinggal duduk manis, gak lama udah ada yang jemput. Cuma dia yang bisa bikin aku nyaman gini. Tidak hanya soal mobil, dia bisa atur kalau saya mau angkut-angkut. Bayangin kalau soal mobil atau antar-antar barang, gak perlu dipusingin lagi. Gak ada tuh namanya mobil kantor numpuk gak karuan, terus-terusan minta dikasih makan. Kalau terlanjur numpuk, dia bisa bantu lelangin mobil-mobil. Praktis, gak perlu repot. Pembeli datang sendiri. Butuh mobil dadakan? Gampang, tinggal klik share car. Meeting, belanja, kuliah, share car bisa untuk siapa saja, sampai yang gak diundang pun bisa diangkut. Gak usah mimpi lagi deh buat dapetin yang sempurna kayak gini. Dia bisa ngurusin asuransi mobil, maintenance, administrasi, sampai sediain driver. Aku jadi bisa fokus ngurusin bisnis. Dia sesempurna itu. Dia paling bisa diandalkan di mana saja aku berada. Saat aku pergi ke kota ini, dia ada menemaniku. Aku pergi ke kota yang lain, dia juga ada. Aku pergi ke sini, dia ada lagi. Seneng deh. Kapanpun dan dimanapun, dia selalu ada. Bikin aku tenang. Kalau yang kecil aja dikasih, yang besar apalagi. Tahu aja dia aku suka yang besar-besar, mobil besar maksudnya. Dia paling bisa bikin aku senyum terus. Dia selalu ada buat aku, selalu siap siaga kapanpun aku butuhkan. Gak hanya di masa-masa senang, di masa-masa susah pun dia pertama yang paling tanggap. Mobil rusak diganti, gak pakai banyak drama. Aku gak ngerti lagi kalau harus dipisahin sama dia. Kesigapannya tak tergantikan. ASA ada untukku, untukmu dimanapun kamu berada. Untuk segala keperluan transportasi perusahaanmu. ASA juga percaya bahwa sebuah kesuksesan itu harus dibagi kepada mereka yang membuat hati menjadi kaya, pembakar semangat untuk terus berikan yang terbaik, dan berinovasi tiada henti.
Asa, selalu andalan. Kalau soal bisnis, banyak banget yang harus Oke, baru saja kita melihat company profile yang sangat menarik ya dari Asa, dan kita juga mungkin sudah dapat a glimpse ya dari berbagai bisnis yang memang Asa ini sudah cukup terkenal ya, baik dari Antaraja, dari JBA, dari Sharecar, dan juga dari rental mobil itu sendiri. Namun mungkin kurang lengkap ya kalau kita belum langsung mendapatkan pemaparannya langsung dari presiden direkturnya. Oleh karena itu, mari kita sambut Pak Projo Sunaryanto selaku Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk untuk memberikan pemaparannya. Kepada Pak Projo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Michael bisa share mulai screen dibantu ya. Oke, nanti saya bantu share materinya juga mungkin. Oke, yuk. Oke. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih, ASA apa? Mungkin tadi udah dapat sekilas gambarannya ya, ASA itu perusahaan apa. Nah, di sini mungkin bisa Michael jelaskan lebih detail lagi. Jadi saya di sini sebagai selaku IR dari ASA, ini IR-nya Pak Projo juga. Nah, jadi ASA ini terdiri dari 3 pilar bisnis. Dan kita ini merupakan perusahaan dengan ekosistem mobilitas ya. Mobilitas orang dan barang. Nah, kita mulai perusahaan ini di tahun 2006, yaitu dengan perusahaan sebagai perusahaan corporate car rental ke perusahaan B2B. Nah, bisnis ini sudah jalan sejak 2003. Kemudian di tahun 2006 itu sebenarnya ASA sudah masuk ke bisnis logistik. Nah, yaitu di bawah ASA Logistik. Jadi sebetulnya ASA ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bisnis logistik ini. Nah, mungkin sebagian orang juga cuma tahu Antaraja doang nih. Tapi sebenarnya sebetulnya ada logistik lain di first mile, mid mile. Nah, last mile-nya ini baru Antaraja. Nah, di bisnis pilar pertama ini, ASA itu beli kendaraan setiap tahunnya 5.000 sampai 5.000 unit. Nah, capex-nya kita tuh besar di sini. Nah, kemudian kita sewakan ke perusahaan-perusahaan selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, kita jual kendaraan tersebut. Nah, karena utilisasi itu adalah kuncinya di bisnis car rental ini. Oleh sebab itu, kita ciptakan online car sharing di bawah brand Sharecar. Dimana teman-teman kalau mau memakai sewa mobil jam-jaman harian bisa digunakan di aplikasi Sharecar ini, bisa di-download di Play Store atau di App Store. Nah, setelah 4 tahun kita sewakan kendaraannya, itu harus dijual. Makanya kita ciptakan bisnis pilar kedua, yaitu ASLC atau Autopedia Sukses Lestari, di mana bisnis ini merupakan platform jual beli kendaraan bekas di bawah JPA dan Caroline. Wholesale bisnisnya di JPA dan retail bisnisnya di Caroline. Nah, bisnis ini kita IPO-kan tahun lalu di bawah kode saham ASLC. Kemudian masuk ke pilar ketiga di mobilitas barang, itu ada ASA Logistik yang kita tadi mulai dari 2006. Nah, kemudian di tahun 2019 kita lihat ada pasar e-commerce yang growth-nya besar banget waktu itu ya. Nah, makanya kita join dengan salah satu express delivery company paling menguntungkan di Cina, yaitu SF Express. Dan kita dirikan Antaraja. Nah, jadi ASA sudah ada backing-nya nih dari SF Express. Dan kita sudah tahu pengalaman-pengalamannya mereka kita adopsi ke Indonesia. Dari segi operasional dan bisnisnya, pengalaman-pengalamannya kita adopsi dari mereka. Jadi secara keseluruhan kita bisa lihat integrasinya di bisnis ASA Logistik sendiri ini itu mayoritas like aset. Jadi nggak terlalu besar asetnya besar di pilar pertama ini. Nah, dari strukturnya sendiri, ASA ini merupakan bagian dari Triputra Group. Foundernya itu adalah Pak Teddy Rahmat sendiri. Nah, Pak Teddy Rahmat ini punya reputasi yang cukup bagus, sangat bagus di market sebagai businessman di Indonesia. Banyak perusahaan TBK di bawahnya juga, seperti ada Aro Energi, Dharma Polymetal, dan sebagainya. Nah, ASA juga masuk dalam salah satu dari perusahaan di bawah Triputra Group ini. Dan kita sudah listing ada di beberapa indeks, seperti IDX 30, 80, dan sebagainya. Dari segi manajemen sendiri, ada berbagai macam, ada 4 dari komisaris, dan ada 4 dari direktur. Di sini hadir bersama kita sendiri ada Pak Projo sebagai Presiden Direktur dari ASA. Dan jika teman-teman perhatian lebih detail lagi, dari mayoritas manajemen ASA ini memiliki pengalaman mayoritas dari Astra Group. Jadi di industri otomotif sendiri sudah terbukti dari jejak karirnya. Nah, kita masuk ke bisnis pilar pertamanya terlebih dahulu.
di bisnis pilar pertama ini, yaitu corporate car rental, ini adalah bisnis yang heavy asset. Jadi kita anggarkan capex sekitar 1,3 sampai 1,5 triliun setiap tahun untuk beli kendaraan baru. Karena kita lihat demand-nya ini cenderung terus bertumbuh. Di mana kita setiap tahunnya kita lihat dari grafik ini bisa dilihat trennya itu cukup terus meningkat. Nah, ini menunjukkan permintaan dari bisnis rental ini cenderung bertumbuh tiap tahun. Sejalan dengan perekonomiannya di Indonesia. Di mana drivernya salah satunya dari GDP Indonesia ini juga meningkat. Jadi perusahaan-perusahaan itu juga banyak yang mau sewa mobil. Di bisnis ini sendiri kita sekarang ada 29.000 fleet armada kendaraan dan kita maintain utilisasinya itu di sekitar 93 sampai 94%, di mana sisanya sebanyak 5% itu kita sisihkan untuk backup car, jaga-jaga kalau misalnya kendaraannya tuh butuh diperbaiki atau ada rusak dan sebagainya. Nah, backup itu kita gunakan untuk tingkatkan utilisasinya di bawah menggunakan share car. Jadi kita sewakan ke individu-individu dengan mekanisme penyewaannya tuh bisa jam-jaman, harian, dan sebagainya. Bisnis modelnya simple, di mana kita mulai beli kendaraannya, kemudian kita sewakan selama 4 tahun, dan setelah 4 tahun kita jual kendaraan tersebut. Nah, rata-rata komposisi dari kendaraan yang kita miliki sendiri itu tertinggi ada di Toyota juga. Di mana seperti kita tahu, merek Toyota sendiri cenderung nilai jualnya tuh masih bagus. Jadi setelah 4 tahun kendaraannya kita jual, nilainya tuh juga masih tinggi. Nah, dari customer sendiri juga terdiversifikasi, di mana kita juga lihat tahun ini permintaan dari government, dari logistik itu meningkat, di mana cenderung meningkat karena adanya mungkin pemilu di tahun depan ya. Nah, dikarenakan kita harus jual mobilnya ASA yang di pilar pertama tadi, makanya ada pilar kedua ini, yaitu Autopedia Sukses Lestari, yaitu ekosistem mobil bekasnya, bisnis mobil bekasnya ASA di bawah ASLC. Kita lihat potensi marketnya ini juga masih besar. Untuk bisnis ini mayoritas pemainnya juga didominasi oleh brick and mortar dan belum ada pemain yang benar-benar terintegrasi seperti ASA, mayoritas masih tradisional. Nah, di bisnis model ini, pilar kedua ini ada dua, yaitu wholesale dan retail. Nah, bisnis wholesale ini di bawah JBA atau bisnis lelangnya. Nah, lelang ini kita supply kendaraannya dari mayoritas dari leasing company, dari used car dealer, dan ada dari corporate disposal, dari ASA seperti yang tadi di Asaren. Dan mayoritas dari leasing companies. Nah, model bisnisnya ini fee-based income. Jadi, JBA ini sebagai platform, sebagai perantara antara buyer dan seller, di mana mayoritas bayarnya sendiri dari small, medium, used car dealer, dan individual. Jadi kita fee-based aja, kita tidak stock inventory. Dimana kalau yang satunya, yang retail bisnis, yang Caroline, itu kita stock inventory. Kita harus beli inventorinya, sumber inventorinya dari individual dan small used car dealer. Nah, yang retail bisnis ini cenderung marginnya lebih kecil daripada JBA, karena kita harus stock inventory dan kita jual, jadi trading bisnis. Jadi top line drivernya lebih ke Caroline dan JBA sebagai bottom line drivernya. Nah, kalau teman-teman lihat di bisnis yang ASLC ini barusan rilis nih laporan keuangannya jam 4 tadi. Nah, di laporan ini, kita lihat di bisnis ini tahun ini cukup turn around ya, di mana lelangnya juga sudah meningkat, penjualan Caroline juga sudah meningkat. Di lelang ini kita lihat fixed cost, cenderung banyak fixed cost-nya. Jadi tahun lalu kita sudah banyak melakukan improvement, efisiensi dan sebagainya. Jadi sekarang kalau ada peningkatan volume itu otomatis berdampak signifikan terhadap bottom line-nya. Nah, di bisnis JBA ini, kalau teman-teman lihat, kita ini sudah menjadi yang terbesar di Indonesia. Dan kita hold market share sekitar 40% dan kita punya 37 jaringan di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan online dan offline. Jadi, nggak bisa ada yang namanya cornering price dari satu pemain. Karena satu sama lain pemain itu tidak saling kenal. Nah, kalau di Caroline sendiri, sekarang kita gencar bangun showroom juga. Sekarang kita ada 12 showroom. Mungkin kita akan menambah sekitar 3-4 showroom lagi ya akhir tahun ini. Nah, yang terakhir kita ada bangun di Gading Serpong, itu flagship store kita yang terbesar untuk Caroline. Bisa hold inventory lebih besar daripada showroom-showroom yang biasa
terus ada yang di Sultan Agung kita realokasi, di Bekasi Tambun, dan ada di Depok juga kita bangun yang baru. Di kuartal 2 ini juga cenderung salesnya meningkat cukup pesat, sangat pesat dibandingkan tahun lalu, tahun lalu, karena tahun lalu kita barusan mulai rebranding dan sebagainya. Kita juga kenalkan namanya 7G Plus warranty untuk garansi mobil bekas Caroline, karena salah satu masalah utama di bisnis mobil bekas di mana orang itu takut untuk beli mobil bekas karena takut kendaraannya sudah pernah kena tabrakan atau kena banjir dan sebagainya, kita nggak tahu. Makanya kita sediakan garansi 7G Plus ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan Caroline. Nah, masuk ke bisnis pilar ketiga kita, ya di end-to-end logistik. Bisnis ini kita sebenarnya beberapa orang mungkin kira ASA itu cuma antar aja doang nih, ternyata enggak. Kita sudah dari 2006 cover di first mile dan mid mile-nya juga. Jadi kita terintegrasi dari first mile, mid mile, dan last mile. Untuk first mile itu contohnya pengiriman dari gudang ke distribution centers dan sebagainya. Kemudian di mid mile itu contohnya pengiriman dari distribution centers ke individual stores atau dari warehouse ke warehouse dan sebagainya. Sedangkan di last mile itu last leg-nya sendiri aja, jadi langsung ke end customers. Nah, di bisnis ini kita kembangkan terus setiap tahunnya untuk menjadi yang solusi end-to-end solution untuk di logistik ini. Di tahun 2006 kita mulai, 2019 kita bangun Antaraja kerjasama dengan SF Express, dan kita terus ingin kembangkan bisnis ini agar menjadi end-to-end solution bagi customer-customer kita. Makanya kita ciptakan ada Titip Aja di tahun 2021 untuk pergudangannya. Kemudian juga mungkin jika ada penjual atau sellers yang barangnya tidak cukup disimpan di rumahnya, jadi bisa dititip aja. Nah, kemudian juga ada di tahun 2022 kita kembangkan cargo share untuk mid mile logistiknya dan sebagainya. Kemudian 2023 kita kembangkan, kita barusan invest nih di cold chain startup namanya Cold Space. Nah, ini masih kecil tapi kita lihat potensi marketnya juga semakin besar di Indonesia. Nah, di cargo share ini kita juga ingin maksimalkan tracking-trackingnya ASA agar lebih optimal penggunaannya. Saat ini cargo share itu ada dua, cargo share logistik dan cargo share teknologi. Nah, cargo share logistik itu sistem teknologi yang berfokus pada pengembangan di mid-mile logistik dan supply chain solution-nya dengan menargetkan pasar segmen di lebih ke B2B. Sedangkan cargo share teknologi itu lebih berfokus pada transportation management system-nya, TMS, kalau di logistik, serta memberikan layanan dan solusi operasional logistik bagi perusahaan-perusahaan, semua customer kita. Di tahun 2023, kita invest di Cold Space, itu yang tadi, untuk kita lihat, kita mau jadi di yang cold chain delivery ini, kita mau jadi yang terintegrasi di Indonesia, dari first mile, mid mile, hingga last mile. Nah, di Antaraja itu kita fokus 3 hal di tahun ini, yaitu meningkatkan kontribusi dari non-e-commerce, kemudian kita juga mau fokus ke operational excellence, kemudian juga improve profitability. Kita operational excellence contohnya kayak kita barusan convert juga kurir kita dari kontrak employee menjadi mitra, itu kita merubah fixed cost kita jadi variable cost. Nah, dari laporan keuangan sendiri kalau teman-teman lihat di tahun sejak 2019 itu mulai ada Antaraja, dan Antaraja ini menjadi kontribusi terbesar di tahun 2022, di mana itu salah satu penyebab di tahun 2022 ada loss yang cukup besar di tahun 2022, karena di awal tahun kita expect parcelnya itu pengirimannya cukup tinggi di awal tahun karena e-commerce juga meningkat, tapi ternyata di akhir tahun kita tidak menyangka akan secepat itu penurunan dari volume revenue, volume dari parcel itu, karena mungkin e-commerce meningkatkan take rate-nya mereka ke sellers mereka, jadi permintaan dari parcel itu juga menurun. Tapi di sisi lain operasional kita tidak bisa turun langsung secepat penurunan dari volume parcel itu, makanya kita ada adjust dari operasional itu di tahun lalu, dan kita upayakan di tahun ini operasional dari Antaraja ini bisa lebih baik, jauh lebih baik daripada tahun lalu, sehingga bottom line kita juga bisa lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ya, mungkin ini masih yang result di first quarter. Nanti mungkin Pak Brojo bisa lebih detail kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya soal yang second half.
Nah, jadi overall kita terdiri dari mobilitas orang dan mobilitas barang, di mana di bisnis pilar pertama kita ada transportasi, di bawah corporate car rental, B2B, dan ada share car juga. Di pilar kedua kita ada bisnis ekosistem mobil bekas kita, di bawah Caroline dan JPA, di bawah Tokopedia. Kemudian di pilar ketiga, di goods mobility, kita ada logistik, nggak cuma antar aja, tapi end-to-end logistik dari first mile, mid mile, hingga last mile, yang baru kita kembangkan di cargo share. Nah, sekian dari presentasinya, mungkin langsung bisa ke Q&A kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Michael. Mungkin dari Pak Projo, apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak? Enggak, saya pikir kita mungkin sudah jelas ya mengenai presentasinya. Lebih baik Q&A supaya lebih menarik. Oke, baik. Siap, Pak. Namun sebelumnya kita ke Q&A, kita akan ada review technical analysis dulu ya untuk ASA langsung dari analis teknikal kita, William Mamudi. William, dipersilakan. Oke, terima kasih Aras. Nah, dari ASA, saya share screen dulu ya, bagaimana ini kondisinya. Suara saya masuk ke? Masuk. Baik, saya share screen dulu ya, sebentar. Nah, kalau dari segi ASA, yang kita melihat di sini sebenarnya kondisi teknikalnya dulu dari market keseluruhan. Kita melihat sudah ada rally kencang sepanjang Juli 2023 dan pas banget kita IHSG menguji level 6960. Saya melihat sih kita ini dalam 1-2 bulan ke depan memang ada peluang untuk antisipasi breakout market. Targetnya memang masih ada lah ruang kenaikan, kalau saya lihat sampai sekitar 7.100 dan menuju all time high. Tentunya ada risiko ya, karena biasanya kalau masuk Agustus September market itu bakal ada jittery, bakal ada sedikit volatilitas yang rada-rada aneh, di mana kita itu peluang mungkin sedikit consolidating dulu, dekat-dekat resisten 6960 baru kita harus rally. Ya risiko yang lebih parah tentunya kalau ternyata marketnya breakdown, artinya trendline patah, dan kita kembali ke tekan ke 6560. Menurut saya sih skenario itu sih terlalu bearish ya. Dan ini memang sudah lama sekali belum ada breakout dari 960. Menurut saya ini hanya masalah waktu kalau untuk IHSG kita akan kembali lanjutin rally pasca breakout dari 90. Saya harap sih dalam 1-2 minggu depan kalau bisa pas banget akhir bulan ini atau paling lambat ya awal Agustus kita bisa melihat gerakan lebih menarik tuh IHSG kita bergerak dalam market. Lalu gimana dengan ASA? Saya ingat itu kan berada dalam sektor IDX Transportation, di mana ini sepanjang tahun 2003, sektor transportasi, mana ASA dari dalamnya itu memang rally kencang. Dari level 1.600 dan sekarang sudah hampir nyentuh level 2.000. Jadi sepanjang first half 2023 memang ada kenaikan cukup menarik di sektor transportasi. Dan ini kita melihat juga ini, kalau dari segi teknikal saja, kita menguji resisten, triangle di 2.000. Menurut saya, kita harus melihat akan ada breakout di sektor ini. Potensial ya bisa lah ada kenaikan antara hampir 10%, mestinya itu bisa ada 21.200. Dimana yang kita lihat itu kemungkinan akan kejadian dalam sepanjang second half 2023 ini. Nah, pola ini kelihatan lebih jelas kalau di ASA, karena saya melihat di sini sudah terbentuk suatu pola double bottom yang terbentuk sejak fourth quarter 2022 kemarin. Dan ini neckline-nya ini sudah patah. Kalau saya lihat ini kira-kira pas bulan Mei, Juni 2023 ini. Jadi double bottom terbentuk. Sekarang ini kita nih sudah bentuk suatu triangle yang baru. Suatu triangle yang baru dengan resisten di 1420. Jadi seperti halnya sektor yang sudah bullish, ASA-nya sendiri sekarang bergerak dalam bull market. Saya melihat di sini sekali kita bisa break the resistance triangle, antisipasinya bisa menuju level 1.600 sampai ke arah 1.870 atau selalu bertinggi 1.900. Jadi sebenarnya upside potensial cukup menarik untuk ASA ini dan menurut saya kejadian ya bisa kecapai dalam second half 2023. Demikian update secara teknikal, saya kembalikan lagi ke moderator Faras, silakan. Oke, baik. Thank you William atas analis teknikalnya. Nah, mungkin selanjutnya kita langsung saja ya, betul seperti kata Pak Projo tadi ya, kita langsung saja ke sesi Q&A supaya memang kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya terhadap emiten Adisarana Armada ini. Nah, sebelum saya lempar Q&A-nya ini kepada floor, saya ingin mengingatkan kembali apabila akan ada pertanyaan, boleh langsung saja diketik di Q&A box atau bisa juga melalui Zoom chat dan nanti akan saya bacakan. Jadi sebelum Q&A saya mungkin mau sharing information aja ya. Boleh Pak, silakan. Nah, kebetulan kemarin ini saya diundang makan sama Hong Kong Stock Exchange. Jadi direkturnya datang, kita diundang beberapa bisnis lah ya. Nah, ketemu dengan mereka. Ternyata antara Hong Kong Stock Exchange dengan China itu sudah membuka channel di mana kalau dulu orang dari China kalau mau invest
hanya boleh di perusahaan China. Nah, sekarang mereka boleh invest di perusahaan Hong Kong ya dengan menggunakan yuan. Jadi Indai Hong Kong itu akan membuka transaksi dengan China pakai yuan dan dual listing. Jadi yuan sama Hong Kong dollar. Nah, kemarin mereka memberikan kesepakatan dengan Indonesia. Bursa efek kita juga akan channeling ke sana. Market dari penduduk Cina ini kan luar biasa sekali besarnya dan gila investasi. Nah, nanti di Indonesia ini bisa orang dari China bisa beli saham-saham di Indonesia, ya. Tetapi yang harus listing di Hong Kong 6 bulan. Ya, jadi yang sudah listing di sini, kemudian bisa dual listing di Hong Kong, itu nanti bisa dibeli sama investor dari China. Nah, itu waktu settlement-nya juga cuma 2 hari, jadi cepat sekali gitu. Sehingga nggak nungguin selisih kurs langsung gitu. Jadi mudah-mudahan ini akan menggerakkan juga pasar indeks saham Indonesia. Mereka sudah tinggal eksekusi kesepakatannya udah ditandatanganin kemarin itu. Oke, itu aja sekilas bahwa saya sih berharap bahwa market akan makin bergairah lagi nih kalau ada investor dari China juga boleh belanja produk saham di Indonesia nih. Tapi harus listing 6 bulan di Hong Kong. Oh, jadi harus dual listing ya Pak ya, Dual dengan listing. minimal 6 bulan. Oh, oke, iya. Ya mungkin memang itu menjadi angin segar ya, terutama bagi investor di Indonesia, karena dengan begitu kan market kita menjadi lebih atraktif ya. Ya. Dengan begitu. Baik. Oke, mungkin kita langsung saja nih Pak. Nah, sebelum saya lempar ke floor, sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan dari pribadi saya Pak. Kalau dari pertanyaan saya yang pertama adalah terutama dari rental car kepada company ya. Kita kan tahu itu kan bread and butter bisnisnya Antara gitu. Nah, saya pengen tahu aja nih Pak outlook-nya terutama di second half nanti 2023 dan memasuki tahun pemilu. Apakah akan ada katalis positif terutama untuk rental mobil kepada company? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi begini, sebenarnya rental mobil ini bukan soal pemilu apa enggak ya. Tapi kalau melihat perekonomiannya kita itu bagaimana. Jadi kalau kita lihat ekonomi growth kita kan diperkirakan sekitar 5% ya. Belum lagi nanti kalau ada pemilu ya ada uang yang beredar lebih banyak. Yang kedua, pemerintahan ini sudah mulai lebih clean ya. Jadi mereka pembelian mobil sudah tidak mau beli lagi tetapi sewa. Dan sewanya melalui e-katalog. Sehingga saya nggak ada risiko kalau suatu saat dipanggil KPK gitu kan. Nah, karena KPK juga sewa mobil sama ASA gitu ya. Jadi KPK, Mahkamah Agung itu sewa sama kita juga gitu. Jadi otomatis lebih clean ya. Nah, ini juga salah satu market yang akan growing gitu. Yang kedua, perusahaan-perusahaan ini yang sekarang perusahaan-perusahaan menengah pun sudah mulai sewa mobil. Kenapa? Karena generasi kedua itu tidak melulu mendasarkan pada aset base. Kalau yang zaman generasi pertama kan maunya asetnya yang besar ya kan. Akhirnya mobil-mobil dibeli semua gitu kan. Tapi sekarang terlihat sangat tidak efisien karena bukan core bisnis mereka, sehingga yang terjadi adalah bahwa perusahaan-perusahaan ini mulai melakukan outsourcing atas non-core bisnisnya. Jadi seperti komputer, IT, ya semua kan sekarang udah pakai yang namanya cloud gitu kan. Kemudian mobil juga kalau ada perusahaan rental yang bisa melayani seluruh Indonesia, mereka lebih baik serahkan kepada itu, diserahkan kepada ahlinya. Nah itu semua membuat kita optimis lah kalau 10-15% growth itu bisa dicapai lah untuk rental. Dan bisnis ini stabil ya, walaupun COVID mau non-COVID ya tetap growth aja gitu. Marketnya besar ini. Oke, berarti bisa dibilang bisnis untuk rental car ini cukup resilient ya Pak ya? Ya. Kita kan lagi ada di kondisi makro yang relatively volatile ini kan, ya. Dan itu bisa dibilang relatively safe ya? Ya, kalau kita lihat secara politik Indonesia kan stabil ya. Jadi saya percaya sih kalau investasi asing juga akan masuk. Kita kalau lihat dari di airport aja, sekarang banyak sekali bule-bule yang datang, kemudian orang-orang dari China, ya pekerja-pekerja juga malahan. Artinya investasi direct investment ya. Mungkin juga yang ada juga M&A mulai jalan semua. Jadi aktif gitu. Kalau dibandingkan dengan
dunia lain, yang di negara-negara lain, kita itu jauh lebih baik. Ya, itu menyebabkan Jokowi juga dipuji keberhasilannya ya Pak Jokowi ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, tadi kan kita baru dapat gambaran yang clear ya mengenai rental mobil. Nah, saya sekarang mau pindah sedikit ke pilar keduanya Pak, terutama dari yang lelang. Ya. Ini kan kalau nggak salah di bawah naungan Autopedia Sukses Lestari ya Pak ya, ASLC kan. Nah, saya pengen nanya nih Pak, kemarin kan baru saja tuh ada launching flagship store-nya ya di Gading Serpong ya kalau nggak salah Pak, untuk Caroline tuh. Ya. Nah, saya pengen nanya, kita kan udah ada beberapa pemain mobil startup mobil bekas juga ya, seperti ya beberapa saya mungkin tidak akan sebutkan di sini lah. Nah, saya pengen tahu aja nih Pak, yang membedakan Caroline dibandingkan dengan yang lain dan competitive advantage-nya itu seperti apa ya? Oke. Bisnis mobil bekas ini banyak mafianya ya. Jadi kalau kita mau ngomong growth secara cepat luar biasa, ya eksponensial, pasti banyak kecolongan. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa startup ini kalau melakukan bisnis kan tujuannya adalah valuation ya, valuation game, sehingga revenue-nya kalau bisa diputar-putar cepat. Sampai kemarin saya ketemu dengan salah satu player juga gitu ya. Jadi mereka bilang karena diputar-putar sampai BKP-nya belum sempat diserahkan, mobilnya udah putar lagi itu, udah dijual lagi. Nah, sekarang lagi nyari BPKB-nya ada di mana. Jadi kondisi mobil bekas ini memang kalau growth harus kita maunya sustainable ya, bukan yang karena hype terus kita ikut-ikutan jual beli mobil. Kalau mau gitu ya bisa, tapi ya pasti rugi. Nah, kita ini kan bisnisnya maunya jangka panjang ya, satu ekosistem, bukannya mau cari dana dari luar untuk meningkatkan value gitu ya, valuation gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya untuk bisnis mobil bekas ini marketnya besar sekali. Cuman saat ini banyak kan ya yang punya ruko 2-3 pribadi-pribadi yang jualan lah ya. Nah, sebenarnya ini bisa dikonsolidasi. Suatu saat mereka ini kalau jualan mobil paling susah kan cari mobilnya. Siapa yang mau jual sama saya kecuali Tuhan yang nuntun kan? Kalau enggak kan dari mana penjual mobil mau datang ke tempat kita? Nah, salah satu sumber daripada pembelian mobil ya dari JBA, jadi dari balai lelang. Nah, di sana kan pedagang mobil itu bisa datang beli, kemudian diperbaiki, kemudian dijual gitu kan. Jadi nggak pusing gitu. Nah, itu salah satu sumber dari mobil bekas. Yang kedua, kita lihat bahwa kemarin pada waktu 2022, perusahaan 2020 ya, kan kena COVID itu. Nah, leasing kan mulai menyetop itu penyaluran kredit. Kemacetannya rendah gitu kan. Tapi 2021, 2022 itu kan mulai aktif ya, menyalurkan kredit. Nah, kemudian tahun 2023 ya, 2022 akhir sama 2023, tingkat bunga kan naik. Ya, tingkat bunga naik jadi kesulitan lah. Kemudian juga startup banyak yang tutup, sehingga karyawannya yang tadinya bisa nyicil nggak bisa nyicil. Nah, itu yang terjadi ya peningkatan daripada mobil yang dijual jadi mobil bekas gitu. Nah, itu market artinya supply daripada used car ini meningkat sekali. Ya, jadi sudah recover seperti sebelum COVID. Jadi kalau sebelum COVID kita bisa lelang 44.000, kita sih target tahun ini bisa melelang kira-kira 40 ribuan lah, 40 ribu lebih dah. Oke, baik. Terima kasih Pak Projo. Nah, saya sekarang pengen pindah ke pilar ketiga nih Pak, terutama untuk yang kita kan mungkin sudah banyak tahu tentang Antaraja kan. Nah, mungkin saya pengen nanyanya lebih ke cold storage-nya ya Pak ya, yang baru saja Asa invest ya. Nah, saya pengen tahu Pak, logik dari investasi itu dan kira-kira sinerginya kepada Asa ini seperti apa ya Pak? Pertanyaan cold storage ini. Pertanyaan bagus ya. Jadi pertama juga kita ngelihat kenapa kita masuk the cold chain ini. Sebenarnya udah dari awal kita melihat bahwa yang namanya delivery express itu, kalau kita hanya melayani e-commerce, itu rada kayak tulang ya. Nggak ada dagingnya. Tapi perlu, jadi kalau ilmunya es krim itu, e-commerce itu kayak cone-nya, ya. Nah, nggak enak, tapi perlu dipegang, ya kan?
tetapi yang B2B cold chain itu adalah krimnya. Cuman kalau krim ini ditaruh di tangan nggak ada harga kan. Ya, jadi harus ditaruh di dalam cone supaya ada value kan. Nah, sama, ini kita membuat e-commerce dulu, melayani e-commerce karena membuat network. Ya, jaringan. Jadi banyak cabang, kemudian last mile bisa gitu kan. Nah, kita lihat GDP, kalau negara GDP-nya naik terus, permintaan daripada frozen food itu akan naik. Jadi kalau Waras ngelihat sekarang di supermarket ya, modern market, itu banyak sekali frozen food dari Surabaya, dari Medan, malahan yang namanya durian aja dari Medan semua ada itu yang frozen, ya kan? Montong gitu kan. Nah, kelihatannya kan luar biasa besar ini, ya. Kemudian kita juga ngelihat bahwa yang namanya bakmi GM itu udah di frozen itu, ya kan? Nah, artinya apa? Ke depan itu market frozen food itu akan naik, ya. Nah, yang kedua kita juga kenapa masuk itu, kita ketemu juga salah satu pengusaha import buah, ya. Nah, itu luar biasa, ternyata buah import kita itu puluhan triliun, ya. Nah, itu besar sekali, dan kalau kita lihat bahwa kita tuh untuk ongkos makan itu kira-kira 20% itu beli buah itu. Ya, pasti kita beli buah lah, kira-kira dari ongkos kita makan tuh 20% buah. Nah, buah ini akan bisa bertahan kalau sistem delivery-nya adalah pakai cold chain. Ya, ada cold storage, kemudian ada river truck, truk yang ada pendingin itu. Nah, ini kan termasuk logistik juga. Kemudian kalau yang tadi bisa delivery last mile, itu kan kita sudah siapkan juga untuk melakukan delivery pakai motor ke end consumer. Nah, itu sebenarnya marketnya di sana, dan itu marginnya lebih tinggi daripada kalau kita melayani e-commerce. Kalau e-commerce itu mainnya volume. Tapi kalau ini kan lain, mainnya kan memang value ya. Nah, kira-kira seperti itu kenapa kita masuk ke sana gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Projo atas penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Nah, mungkin saya ingin pindah langsung ke Q&A ya. Sekarang ini udah ada beberapa pertanyaan dari publik. Yang pertama ini sebenarnya menarik sih Pak. Kan kita baru aja ada penerapan pajak natura ya Pak ya. Ya. Nah, saya pengen tahu ini dampaknya terutama ke bisnis car rental ini seperti apa ya? Oh ya, bagus dong. Bagus gimana tuh Pak? Ini kalau car rental kan yang dipakai adalah fasilitas bahwa you kan kalau dikasih kendaraan menjadi income, tambahan income, dipajekin itu, ya kan? Kalau sewa sama saya kan sewanya dari jam 8 sampai jam 5. Bisa dong. Kalau jam 8 sampai jam 5 pasti buat operasi kan? Betul nggak? Tapi kalau buat operasi kan berarti bisa menjadi cost, tidak menjadi income buat karyawan yang pakai gitu. Soal nanti mau ditaruh di mana kan terserah saya. Mau titip sama pemakai kan boleh buat nyimpen mobil. Jadi Samuel juga boleh nih kalau mau nggak mau punya mobil. Tawaran menarik Pak. Jadi kita udah lihat marketnya makin banyak ya. Jadi orang-orang yang nggak mau pusing lagi gitu. Yang paling pusing kan kena COP. Kalau orang yang dapat COP itu yang dibayar oleh kantor itu menjadi income tambahan buat karyawannya. Nah, bracketnya bisa naik, pajak bracketnya bisa naik. Mantap. Oke. Thank you so much Pak Projo. Ya berarti sebenarnya penerapan pajak natura tuh in essence bagus juga sebenarnya ya untuk car rental ini ya. Ya, cuman saya nggak ngerti aja kenapa dipakai bisnis ini, kan sebenarnya revenue-nya dari tax kan nggak banyak ya, cuman repot aja buat si perusahaan itu. Iya betul, saya setuju. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Projo, dan ini menurut saya cukup menarik juga. Kita kan sekarang ini lagi ada tech winter ya, berbagai macam teknologi stocks ini sekarang, terutama teknologi company kan lagi ada perlambatan, terutama salah satu dari e-commerce. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira Antaraja ini seberapa kena impact-nya ya Pak ya dari perlambatan terutama dari e-commerce gitu, dan kira-kira
reflektif nggak ke bottom line-nya ASA? Jadi gini, kalau kita ngomong perusahaan tech gitu ya, jadi hampir boleh dibilang yang tech only itu susah ya. Tapi tech ini harus dari offline gabung sama offline, online dan offline, baru bisa survive ya. Karena gimana pun yang namanya online, rasanya kita belum bisa terlalu mengandalkan lah ya. Sama seperti kalau kita ngomong bank digital gitu kan, ya. Bank digital sama bank konvensional, orang masih cari bank konvensional. Sebenarnya yang dinamakan digitalisasi itu adalah prosesnya. Yang diharapkan sama konsumen itu prosesnya. Ya kalau kita ketemu bank yang nggak ada kantornya, kita juga takut gitu ya. Kalau orang Indonesia nih, ya. Jadi mau nggak mau harus ada kantornya, ada paling nggak di lokasinya kelihatan visibility-nya lah. Ya. Nah itu sama seperti itu. Kalau ngomong tech winter terhadap Antaraja, memang kalau sekarang ini yang paling gede itu TikTok. Ya. Jadi e-commerce itu sebenarnya juga terpengaruh ada dua. Satu, setelah mereka IPO, mereka kan juga nggak bisa bakar uang lagi. Itu bisnis narkoba kan, kalau yang namanya subsidi itu kan bisnis narkoba gitu. Dikasih subsidi terus, fly terus kita yang pembelian, buy ada diskon gitu kan. Tapi kan sebenarnya ini nggak sustainable ya. Nah, selama ada yang dibakar ya bisa gitu kan. Tetapi karena sekarang e-commerce juga harus melihat ke profitability, maka nggak ada bisa lagi. Terus kedua kan mereka sudah sebagian besar udah go public. Nah, kan nggak bisa lagi yang model begitu. Market akan tetap melihat bahwa profitability-nya kamu berapa nantinya. Kalau dibakar terus ya mendingan nggak invest kan gitu. Nah, kita juga ngelihatnya bahwa yang namanya seperti e-commerce itu kan big player-nya kan ke-hit sama TikTok ya. TikTok itu kan sebenarnya sosial media, nggak boleh melakukan transaksi sebenarnya. Ya, jadi ini yang sebenarnya pengaruh di sana. Tapi TikTok itu cuannya ya 24 miliar dolar itu worldwide ya. Jadi kalau mau bakar uang yang lain bisa mati duluan itu. Ya jadi mungkin pemerintah juga harus ikut campur ya mengenai social commerce ini ya. Jadi kalau enggak yang e-commerce yang memang bayar pajak, kemudian sudah legalisasinya ada ya, nah, itu akan terpukul juga gitu. Jadi menurut saya sih sekarang ini yang bilang tech winter benar. Jadi drop kira-kira 50-60%. Tapi kemana pasarnya? Ya diambil TikTok. Ya, tapi TikTok ini harga barangnya murah-murah. Jadi kalau ada yang di TikTok itu biasa ya untuk yang barang-barang beauty and fashion skincare itu ya, sama fashion gitu. Nah, fashion ini ternyata ada orang-orang yang jualan produksi baju, fashion. Kalau yang sudah out of stock gitu, yang maksudnya out of fashion, yang udah stok lama kan disimpan di gudang. Ya, tapi mereka sudah untung dari jualan yang sudah laku itu. Nah, daripada disimpan di gudang, dijual aja 50.000 per piece itu. Nah, yang terjadi ya cuci gudang gitu. Ya, jadi itu yang membuat TikTok itu jadi meriah. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau delivery-nya ya memang kalau kita mau TikTok itu kan ada global agreement dengan GNT. Ya. Jadi mereka pakai GNT dengan harganya murah sekali, jadi sama-sama bakar uang lah. Kalau kita kan uang keringat, nggak mungkin bisa ikut bakar uang. Ya kita harus berusaha bagaimana yang tidak terlalu price sensitif, kemudian kedua yang maunya adalah excellent ya. Jadi harus milah, volume harus saya kecilin, karena kalau nggak kapasitinya kan terlalu besar ya. Overhead-nya jadi gede. Nah itu yang kita lakukan di Antaraja gitu. Itu dialamin oleh semua player ya. Jadi baik di Si Cepat, di tempatnya Antaraja, yang lain-lain juga mengalami hal yang sama. Iya, betul sih Pak. Saya memang ngelihat beberapa waktu ini TikTok ini memang hebat sekali ya. Mereka sekali live bisa jual sampai berapa ribu piece gitu. Padahal baju-baju cuma 50.000 per piece. Betul itu Pak, memang. Nah, iya, mereka nggak bisa dilawan sama e-commerce karena dia live streaming.
Ya, live streaming itu TikTok unggulnya di sana. Betul, live shopping itu memang pengaruh sekali ya. Tapi memang Impulsif iya, buying. impulsif buying betul. Tapi memang saya setuju sih sama Pak Projo, iya, karena memang antara aja itu kan uang keringat ya bahasanya. Jadi memang Iya. harus lebih hati-hati dan memang harus lebih ngelihat juga mana yang lebih optimal gitu ya Pak ya. Kita harus fokusnya di bottom line. Makanya jangan tanya saya lagi mau berapa volumenya, tapi harus tanyanya berapa profitnya. Oh. Karena kalau mau beri volume sih gampang. Yuk kalau mau turunin harga delivery-nya ya dapat volume. Tapi kan kita kebakaran lumbung padinya bisa kebakaran itu. Betul, betul, iya. Oke. Ini saya juga ada beberapa pertanyaan nih Pak, terutama masih antara aja nih gitu. Ya. Kira-kira kalau untuk bottom line-nya antara aja ini, karena kan Pak Projo sudah beberapa kali nge-state juga ya di earnings call itu kalau antara aja itu saat ini lagi difokus untuk break even ya, terutama di tahun ini. Nah, sebenarnya kita pengen tahu Pak, lebih ke 5-10 tahun ke depan ini, Antar Raja ini apakah masih akan bisa mengalami growth yang sesignifikan itu kah selama 5-10 tahun ke depan? Mungkin bisa diberi gambaran Pak. Oke, pertanyaannya sebenarnya pertanyaan dewa ya. Karena tahun depan aja kita nggak tahu, ditanyain 5-10 tahun lagi. Iya Pak. Tapi saya berusaha jawab lah ya. Yang namanya delivery ini akan terjadi konsolidasi. Ya. Akan terjadi konsolidasi. Jadi beberapa pemain akan melakukan konsolidasi, kemudian akan menjadi last man standing. Ya. Jadi kalau kita ngomong bahwa ke depan kita juga nggak bisa hanya melakukan nunggu nasib aja, enggak. Kita harus konsolidasi, misalnya ada 3 player yang kita bekerja sama. Mungkin di tiap kota nggak perlu ada kayak cabangnya masing-masing. Ya. Tapi dengan outlet yang ada di sana kita bisa pakai bareng-bareng. Nah, kita bisa sharing cost. Ya kan? Kemudian di daerah-daerah yang density-nya rendah, kita nggak perlu punya kurir sendiri masing-masing, tetapi bisa juga dengan order yang bertiga, misalnya bertiga atau berempat, kurir yang sama akan mengirim, ya, sehingga terjadi efisiensi di situ. Nah, ini kita sedang dalam tahap melakukan penjajakan pendekatan untuk itu, karena semua mengalami hal yang sama, jadi semua sama-sama berusaha menekan cost. Nah, cost itu bisa macam-macam, bisa sharing facility, ya. Kemudian juga delivery, optimalisasi truk, ya, makanya ada cargo share itu. Salah satunya adalah kalau you ada misalnya dari salah satu pemain lain yang mau ngirim ke daerah lain tapi nggak full truck, nah kan kita bisa isi. Atau saya punya lagi ke daerah mana, kemudian lagi nggak ada full truck, kita bisa isi. Nah, dengan cara gini sebenarnya UKM pun bisa diangkut barangnya, ya nggak perlu full truck gitu. Jadi ini nanti ke depan akan terjadi seperti itu. Tapi semua harus pakai digital lagi, nggak bisa kalau cuman pakai physical ya. Nah, ini yang ada cargo share ini. Jadi nanti di tempatnya Antra jadi Asa sendiri, satu di samping growth-nya dari Antraja, tapi kita akan lakukan growth di cargo share. Karena beberapa daripada pemain ekspedisi ini sebenarnya truknya itu sebagian juga dari Asa gitu. Menarik. Jadi memang ke depannya ini akan ada memang in the long term ini akan ada konsolidasi hingga ya, medium akan ada nggak nunggu long term ya, medium term lah. Kalau medium long term term sudah ya. napasnya habis nanti kalau long term. Iya betul sih, betul. Iya, I agree. Oke, nah mungkin kira-kira dengan pemaparan tadi Pak, kalau impact-nya untuk Asa in the bottom line gitu, ini kira-kira bakal gimana nih Pak? Ini, jadi yang pertama kita berusaha mengurangi kerugian yang tahun lalu terjadi, dan ini udah terjadi ya. Jadi kita juga lakukan mengenai resizing daripada bisnis, kemudian wilayah-wilayah yang dulu diminta sama e-commerce buka ya. Kita sekarang sudah, kalau density-nya nggak cukup, kita nggak usah buka, tutup aja gitu. Nah, ini juga kita lakukan. Jadi, mau nggak mau kita harus melakukan efisiensi, termasuk
e-commerce-nya kan volumenya turun juga. Nah, kita jangan jadi pahlawan kesiangan gitu ya. Tapi ya harus ngikutin, menyesuaikan dengan volume gitu. Oke, interesting. Ini Harus masih cepat di turnaround. Nah, kalau menurut saya sih, kalau di sini harus agile ya. Jadi kalau ada apa, kita harus langsung melakukan turnaround, melakukan repositioning lah untuk bisnisnya. betul, I agree. Nah, saya pengen tahu juga nih Pak, ke depannya ya, terutama dari third pillar itu tadi gitu. Kan Ya. sudah ada cold chain dan sekarang juga sudah ada Antaraja. Nah, kira-kira di antara dua ini yang bakal menjadi biggest revenue contributor, terutama untuk pilar ketiga ini, apakah masih tetap akan di Antaraja atau jangan-jangan tiba-tiba nanti cold chain ini akan menjadi main drivernya Pak? Oke. Kalau cold chain itu volumenya nggak sebesar Antaraja. Ya, cold chain itu barangnya nggak banyak tapi value-nya tinggi, marginnya tinggi. Ya. Nah, tetapi kalau yang revenue driven-nya masih di Antaraja. Tetapi di samping itu kita juga melakukan namanya cargo share. Ya. Nah, kita juga nanti akan melakukan investasi di tempat-tempat seperti distribusi logistik ya, perusahaan distribusi. Mungkin kita mulai invest di sana dengan inkubator ya, kemudian kita nanti logistiknya kita ambil gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya akan meningkatkan volume daripada logistik ya, bukan cuma Antarajanya, tetapi logistik end-to-end-nya itu akan dapat volume gitu. Jadi nanti ke depan ASA ini di samping organic growth akan melakukan beberapa action juga yang unorganic growth ya. Karena kalau nungguin organic growth kan kelamaan ya. Betul, iya, I agree. Oke. Mungkin kita karena waktunya sudah sisa sedikit lagi, saya akan mengakhiri dengan satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dan ini sebenarnya relate dengan intermezzo yang tadi Pak Projo sampaikan ya. Ini ada pertanyaan menarik Pak. Jadi tadi kan Pak Projo sudah bilang tentang adanya channeling, kemungkinan channeling IDX dengan bursa Hong Kong. Nah, Ya. dengan demikian, ini ada yang nanya Pak, kira-kira ada rencana nggak untuk melakukan dual listing seperti yang tadi dibicarakan? Saya juga kemarin heran kenapa dipanggil gitu ya. Ini kan direkturnya Hong Kong Stock Exchange yang undang gitu kan. Nah, saya ketemu juga dengan Pak Pandu juga kan. Nah, jadi kelihatannya karena kita ada SF, Sung Fung. Ya, Sung Fung kan kongsinya kita di Antaraja. Nah, mereka melihat ini sebagai peluang gitu. Kalau Sung Fung kan di Hong Kong dan China kan dikenal tuh. Nah, jadi saya masih ngelihat-lihat ya, size kita worth it nggak gitu, ya kan? Nah, untuk bisa worth it berarti saya harus membesarkan dulu ASA ini sampai size-nya ya bisa dijual di sana lah, ikut dual listing gitu ya. Nah, kalau kita ikut dual listing, bisa volumenya transaction-nya kan jadi tinggi itu. Ya kita nggak mau kehilangan kesempatan, tapi kalau kita sudah diundang artinya kan mereka melihat, saya pikir kan kita ini kan boleh dibilang small cap ya. Kenapa diundang sama mereka gitu. Cuman 6 orang, jadi diundang 6 orang, ya saya sih dengerin aja gitu. Ternyata memang terjadi begitu. Jadi Bursa Efek kita ini melakukan kerjasama sama Hong Kong Stock Exchange. Ya, kenapa nggak di Singapura? Karena Singapura tuh volumenya kecil. Dan nggak ada udah nggak ada lagi yang dibeli itu kalau di Singapura gitu kan. Nah, kalau di China, Indonesia ini kan negara yang stabil ya. Dari konstelasi misalnya pengaruh perang China, perang dagang lah ya, antara China sama Amerika gitu kan. Nah, orang China itu sekarang nggak boleh invest keluar dari China. Nggak boleh beli stok saham-saham perusahaan yang non di dalam China. Nah, kemarin Hong Kong ini sudah, karena Hong Kong kan juga mati. 2 tahun, 3 tahun ini mati kan. Mau IPO perusahaan dari mana yang nggak bisa. Akhirnya mereka melakukan kerjasama sama China bahwa perusahaan ini kan yuannya harus, kalau nggak kan ada transaksi 2. Satu pakai Hong Kong dolar, satu pakai yuan, renminbi, ya, mata uang China. Itu ada selisih kurs kan kalau settlementnya lama. Nah, ini mereka juga lagi rubah supaya settlementnya lebih cepat gitu. Nah, itu 2 hari cuman settlementnya sekarang. Dari 5 hari sudah dibuat 2 hari.
Kemudian kursnya bisa nggak kena kurs. Jadi jual belinya kalau yang pakai yuan ya pakai yuan settlementnya gitu. Nah itu nanti akan ada yang namanya market maker di situ. Ya, Indonesia juga masukin ke channel situ supaya kalau dari Hong Kong aja kan perusahaannya nggak banyak. Tapi dari China itu lebih banyak. Kita punya perusahaan, ternyata lebih banyak dikenal orang-orang dari Hong Kong dan China daripada orang-orang Amerika. Kalau kita roadshow ke Amerika, dia tanya who are you gitu kan, bisnis apa, gua nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau kita ngomong dengan orang-orang China, mereka cukup mengetahui perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini adalah satu good news ya. Kalau kita bisa kolaborasi dengan bursa Hong Kong ya, nah, itu dengan market China ya, yang investornya orang China itu kan tukang gambling ya. Maaf ya, tapi dia suka investasi bukan gambling ya. Oh iya, siapa? Nah, jadi kan sebenarnya mereka nggak ada barang, marketnya kurang, barang yang mau dibeli itu nggak cukup ya. Nah, akibatnya ya kalau kita bisa masuk ke market China sih luar biasa gitu. Cuman dia juga nggak berani masuk ke Indonesia kan. Pasti lewat channeling di Hong Kong itu. Nah, itu makanya kenapa perusahaan yang boleh dibeli itu hanya setelah 6 bulan listed di Hong Kong. Oh, oke, Nah, interesting. itu salah satu cara untuk meningkatkan volume trading ya. Ya kita berharap semoga ASA nanti udah bukan lagi jadi small cap company ya, jadi big cap company, dan bahkan kalau bisa listing, dan ya banyak angin-angin segar lah yang bisa masuk ke ASA juga ya Pak ya. Harus cepat, geraknya harus cepat. Iya betul. Oke. Terima kasih banyak Pak Projo. Mungkin dengan pertanyaan tadi itu mengakhiri sesi Q&A kita. Nah, tapi sebelum kita tutup, mungkin Pak Projo ada sedikit kata pengantar terakhir, Pak. Oke. Jadi kalau saya lihat kan ekonomi Indonesia ini kan makin membaik ya. Jadi politik juga kelihatannya sudah tahulah siapa yang jadi pemenang itu kan pemilu kan. Jadi artinya investasi itu juga orang mulai stabil. Siapapun yang menang itu dianggapnya bahwa policy yang akan dijalankan oleh pemenang presiden ini juga akan melanjutkan lah ya. Jadi programnya Pak Jokowi gitu kan. Sehingga market itu lebih tenang. Sekarang mungkin tidak wait and see lagi, tetapi sudah mulai bergerak lah kalau market. Jadi kalau kita mau ngambil kesempatan ya sekarang gitu kan. Pas marketnya lagi soft, nah udahlah simpen ya. Jadi beli simpen, nah tunggulah momentumnya gitu kan. Nah, itu kadang-kadang momentum itu penting gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kalau di bisnis kita ini memang ada 3 pilar bisnis. Seperti di rental itu kan kayak Cashco ya. Jadi EBITDA kita tuh 1 tahun kira-kira 1,2 triliun lah ya. Tapi kalau yang namanya Autopedia itu kan sebenarnya marketnya besar ya. Terus nggak ada pemain satu pun yang gede gitu kan. Nah kita pengen jadi pemain yang gede itu di sana di Autopedia ya. Jadi kalau yang kita ngomong lelang auction itu marginnya besar, hampir 30% lebih. Tetapi value-nya kecil. Ya. Kalau yang namanya Caroline yang jual beli mobil bekas, value-nya besar per transaksi karena harga satu mobil bisa 200-300 juta. Tapi persentase keuntungannya kecil ya. Nah, ini di backup juga dengan kalau dijualnya pakai leasing company dapat refund gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa mengkonsolidasi perusahaan-perusahaan perdagangan mobil dengan SaaS-nya nanti ya. Nah, itu kita bisa kembangkan. Kemudian kita juga sekarang udah bikin yang namanya Balai Pegadaian. Nah, Balai Pegadaian ini untuk memfasilitasi pedagang mobil bekas yang dananya terbatas, tapi pengen jual mobil lebih banyak. Nah, ini mereka bisa bayar 25%, mobilnya ditaruh di tempat kita, dia cari pembeli gitu. Nah, bridging itu kita bisa lakukan itu. Nah, ini menambah velocity daripada Autopedia. Itu yang saya bilang kita harus selalu kreatif lah untuk yang namanya cari peluang ya. Nah, itu Balai Pegadaian itu kalau di Indonesia itu untungnya luar biasa tuh. Pegadaian itu untung gitu ya. Walaupun kita khusus untuk mobil ya, masihan ya. Nah, kemudian kalau yang namanya bisnis logistik ini bisnis yang nggak ada matinya.
Ya, selama orang masih hidup, barang itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tinggal siapa yang paling efisien, kemudian network paling besar, dan pengelolaan yang paling baik. Ya, nah itu yang akan menyebabkan winernya di sana gitu. Ya, jadi kita ya dengan 3 pilar ini kita berharap bahwa bisa growth-nya lebih cepat, dan yang paling penting kita itu cepat inovatif ya. Jadi nggak stay gitu kan. Kalau sudah ngerasa ini udah nyaman itu terus nggak berubah, nggak selalu berubah mencari kesempatan, ya lama-lama ketinggalan gitu. Kira-kira demikian ya kalau dari ASA dan secara nasional gitu. Oke. Yang nanya Ivi lagi ya. Siapa? Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Projo atas kata penutupnya, dan dengan demikian kita sudah berada di akhir dari webinar Company Update bersama PT Adisarana Armada pada sore hari, dan sekarang sudah malam ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya nih kepada Pak Projo, juga kepada Pak Michael, dan juga kepada para hadirin yang sudah hadir di webinar ini. Semoga ini menjadi insight baru juga ya untuk kita dalam berinvestasi, terutama di investasi di ASA. Nah, bagi sobat-sobat Samuel yang hadir di sini maupun yang nanti akan menonton ini di YouTube, jangan lupa apabila sobat Samuel ingin membeli saham ASA, bisa langsung melalui aplikasi Star Trading kita. Itu Samuel Trading Active Real Time, itu adalah aplikasi yang proprietary dari kami sama Sekuritas. Itu videonya sudah kami tampilkan di awal ya, dan bisa langsung dibuka, dan juga jangan lupa untuk mensubscribe ke semua channel-channel sosial media kami di YouTube di Samuel Sekuritas Indonesia, di Instagram di @samuelsekuritas, dan juga di berbagai channel-channel lainnya untuk tidak ketinggalan acara-acara kami selanjutnya. Dengan demikian, saya menutup acara pada malam hari ini. Saya Faras Farhan, selalu Equity Research Analyst dari Samuel Sekuritas Indonesia. Pamit undur diri. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan sampai jumpa di acara kami berikutnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak Pak Projo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Terima kasih Pak Faras. Terima kasih semua. Terima kasih. Samuel yang undang kita. Siapa? Thank you. Thank you.